Kadis yang ada di tempat, kepala bidang, kepala staf juga tidak ada tempat. Jadi kita kembali dengan hasil itu. Puluhan sopir angkutan AKDP jurusan Hatu, Alang, dan Liliboy mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk menuntut penertiban kendaraan tanpa izin trayek resmi pada Selasa 28 Juli. Masa aksi menduga adanya operasional armada ilegal yang menggunakan surat keterangan serta disinyalir mendapat dukungan dari oknum internal dinas terkait. Informasi selengkapnya sudah dihimpun rekan kami Novanda Halirat, wartawan Tribun Ambon. Rekan Novanda Halirat, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Yustin dan di studio juga Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Tribuners, memang benar pada Selasa 28 Juli kemarin, puluhan supir antar kota dalam provinsi atau AKDP jurusan Hatu, Alan, dan Liliboy mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Masa aksi sebelumnya bergerak dari Bundaran Lemina Poka sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur menuju kantor Dinas Perhubungan dengan menggunakan 3 unit mobil penumpang. Kedatangan mereka untuk menuntut penertiban kendaraan AKDP yang tidak memiliki izin trayek atau bodong dan diduga hanya beroperasi menggunakan surat keterangan. Aksi yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut ternyata tidak dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Maluku Samuel Huai dan masa hanya ditemui oleh staf sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan LLAJ KAIS Payapo. Koordinator aksi Antoni Timesela menegaskan Dinas Perhubungan harus segera mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan ilegal yang masih beroperasi hingga saat ini. Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum internal Dinas Perhubungan dalam penertiban surat keterangan beroperasi tersebut. Selain itu, masa juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya mereka sudah menyurati untuk permohonan audiensi pada Selasa pekan lalu, Tribuners, namun hingga aksi itu berlangsung tidak ada kehadiran Kepala Dinas tersebut. Para sopir angkot berharap Kepala Dinas Perhubungan beserta dengan pihaknya dapat mengambil langkah tegas untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pengemudi dan supir angkot AKDP di Maluku. Demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Kendaraan bodong yang masih tetap beroperasi. Terus yang kedua, menertibkan kendaraan yang masih beroperasi dengan surat keterangan. Yang ketiga, atau meminta untuk ada pembatasan armada yang masuk. Jadi jangan ada lagi penambahan, cukup yang sampai sini saja. Armada yang ada sudah. Terus yang keempat itu penertiban pegawai dinas perhubungan yang kedapatan melakukan pelanggaran. Itu kita rasa itu poin yang paling penting yang Katong mau sampaikan ke Pak Kadis tentang tertibnya pegawai perhubungan, karena selama ini Katong tanya si A yang kasih masuk, si B yang kasih masuk, jadi ada tameng-tameng. Ada tameng-tameng, ada orang yang membackup. Nah, ini yang Katong mau cari, orang yang membackup ini siapa. Sementara beta sudah pernah sampaikan ke Pak Kadis bahwa ada nama-nama yang beta sebutkan ke Pak Kadis untuk tolong diperhatikan, kalau bisa disiplinkan. Tapi sampai sekarang juga belum terselesaikan. Nah, makanya itu dia menjadi PR untuk Pak Kadis. Kita rasa itu saya yang Katong. Apa pernah lakukan aksi kayak begini lah sebelumnya? Katong pernah melakukan, tapi pada masa kepemimpinan Pak Malawat. Ya, terkait dengan Katong pengalihan arus Katong dari bisa PPJMP atau PP Paso dijadikan satu arah PP Paso. Nah, Katong pernah bikin aksi. Dan memang dengan jumlah personil yang banyak. Dan pada akhirnya ada kesepakatan dan dalam bentuk SK, yaitu Katong PP Paso Koliong Atu. Tadi sempat dengar juga kalau ada penambahan armada dan lain sebagainya di trayek-trayek itu bagaimana Pak? Memang sering terjadi yang seperti itu, makanya yang tadi beta bilang di awal tadi, di poin kedua, tolong tertibkan kendaraan yang masih tetap beroperasi dengan surat keterangan. Jadi tidak ada SK trayek yang keluar, dia
beroperasi dengan surat keterangan. Nanti pada interval waktu yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan 6 bulan itu sudah mati, tapi tetap dia masih beroperasi. Dengan SK itu? Ya, mas, bukan dengan SK, dengan surat dengan surat keterangan. keterangan itu. Ya. Itu yang dari kesalahan dari kata orang, teman-teman supir. Oke Pak, saat datang ke sini dan kemudian tidak bisa ditemui oleh kepala dinas, ini tanggapan Bapak bagaimana? Ya, secara pribadi maupun secara organisasi katong kecewa. Karena sudah ada tembusan surat itu di hari Selasa minggu kemarin oleh Pak Kadis, terkait aksi di Bundaran. Karena tidak sampai sore aksi itu tidak satupun pegawai Dinas Perhubungan yang bisa turun ketemu dengan kami di lapangan. Makanya hari ini kami ambil keputusan untuk datang aksi di sini. Oh, hari Selasa minggu lalu ya, ada aksi di Bundaran. Dan tunggu untuk kepala dinas di lokasi tapi tidak ada. Makanya minggu ini datang ke kantor. Akan kembali lagi ke sini. Oke, harapan Bapak untuk kepala dinas Pak menindaklanjuti kejadian ini. Harapan kami kepala dinas secepat mungkin mengambil langkah tegas. Itu yang kami inginkan, langkah tegas saja. Oke, Bapak nama dan dari mana? Saya Antoni Timisela, perwakilan dari Hatu Alang Liliboy. Kehadiran Ketum hari ini tidak terkasih. Kadis yang ada di tempat, kepala bidang, kepala staf juga tidak ada tempat. Kita kembali dengan hasil itu. Nanti kita langsung dikerti. Itu yang ketemu tangkap dengan kesempatan. Iya. Sementara ini sudah menyalahi dan tuh kita lihat tapi masih mengantongi berjalan dengan surat keterangan. Ini suratnya akan dicabut dan dikembalikan ke atas. Tapi sampai sekarang suratnya bukan ditarik, tapi sudah bilang kata si A, nanti si B, C atau si tahu.